Semuanya, kembali lagi bersama saya Teguh dari Alensi Coin. Hari ini hari Minggu 1 Mei sekitar pukul 10 lebih 19 menit. Kita akan kembali ya melakukan analisa pada market BTC USDT untuk 7 hari ke depan. Nah, di awal bulan Mei nih kita review dulu ya kondisi market 7 hari terakhir. Nah, kalau dalam prediksi saya sebelumnya, saya menyampaikan bahwa kemungkinan besar dia akan sideways dengan bagian atasnya dia masih akan ada di sekitar sini ya. Namun ternyata selama 7 hari terakhir dia naik turun dan tipis-tipis atau perlahan-lahan dia mulai terus membentuk low baru gitu ya. Dan saat ini memang terlihat hijau. Jadi bisa jadi ini 1-2 candle agak hijau, kemudian nanti berikutnya gimana gitu kan. Prediksi saya dia akan menggeser ini terus ke bawah perlahan-lahan. Gitu ya. Saya katakan perlahan-lahan karena kalau kita perhatikan dia tidak benar-benar ada pergerakan turun yang langsung panjang gitu ya, kayak candle-candle ini gitu sudah nggak ada ya, apalagi yang di sini yang panjang-panjang gini nggak ada gitu. Jadi ini hanyalah pendek-pendek dan turun perlahan-lahan gitu. Kemungkinan dia akan kembali menguji di level 35.000. Jadi di sekitar sini dia akan testing dulu dan kemudian kalau di sini break, target berikutnya adalah di kisaran 33.000. Gitu ya, jadi area ini di dalam sini. Nah, namun daripada kita berandai-andai atau langsung pusing apa? Nanti kalau 33.000 gimana atau saya mau buy di 33.000 gitu ya, kejauhan gitu ya. Jadi langkah awal kita terutama buat yang ingin melakukan koleksi gitu ya, kita sudah mulai bisa buyback di atas 35.000 lebih gitu. Jadi misalnya 35.100, 35.200 gitu ya. Kita nggak paskan di 35.000 karena ya kita tahulah market itu seperti apa gitu ya. Seringkali kalau angka-angka yang terlalu bulat itu kan nggak kesentuh gitu ya, langsung tiba-tiba bouncing ke atas gitu. Atau kalau memang sukses turun ya kita pasti dapat sih memang gitu. Tapi ya terus sih, kita tidak pernah benar-benar tahu market itu akan berhenti exactly di mana gitu ya, walaupun hanya selisih ya katakanlah 100, 200 dolar, 500 dolar itu hal yang sangat lumrah gitu ya. Jadi kalau saya pribadi, saya memprediksi bahwa ini akan bergerak, dia akan perlahan-lahan turun. Jadi kalau tidak dalam minggu ini, dalam minggu depan saya expect bahwa dia akan touchdown di kisaran 35 ribuan. Kecuali tiba-tiba ada berita hangat nih, tiba-tiba ada korporat yang melakukan buyback besar-besaran gitu ya, atau ada tiba-tiba whale yang melakukan buy besar-besaran gitu ya, itu pasti akan sangat berubah kondisi. Namun kalau kita perhatikan secara teknikal, Anda bisa lihat di sini, Anda juga bisa lihat di ujung, mereka sudah sepakat untuk bergerak turun. Itu dari sisi daily. Kalau kita coba intip di weekly-nya pun, di sini juga nggak terlalu beda gitu ya. Jadi dalam artian ini berantai turun semua gitu ya, dan belum ada tanda-tanda akan kenaikan. Satu-satunya tanda akan kenaikan itu memang baru di sini dan di sini. Dan kalau kita menggunakan Ichimoku, tentu kita harus paham bahwa Ichimoku itu menggunakan long term. Artinya adalah kita tidak bisa memprediksi hanya satu candle ke depan, namun prediksinya adalah 7-9 candle ke depan. Artinya 7-9 minggu ke depan gitu ya. Jadi kalaupun ada kenaikan, prediksi saya itu masih akan beberapa minggu ke depan. Sementara kalau untuk shortnya, kita lebih memperhatikan posisi candle. Nah, dari sini kita juga lihat bahwa posisi candle terakhir itu dia memiliki batang ke atas yang panjang dibanding bawahnya gitu ya. Dan di seminggu terakhir ini juga candle yang ini yang masih aktif gitu ya. Ini pergerakannya juga candle ke atasnya itu sumbunya panjang gitu ya. Walaupun kita belum bisa take ini sebagai apa ya, maksudnya exact gitu ya, tapi yang candle sebelumnya itu bisa gitu. Jadi candle yang moving memang sebaiknya tidak digunakan untuk prediksi. Kita menggunakan prediksi lebih kepada candle-candle yang sudah settle, candle-candle yang sudah tidak bergerak. Nah, ini kalau kita perhatikan ya formasinya, bahwa saat ini kita berada di
salah satu posisi support gitu ya. Jadi ini di kisaran 37, 36 gitu ya. Baru nanti kemudian kalau dia break baru ke kisaran 35.000 sini. Gitu ya. Ini adalah kotak yang sama dengan yang Anda lihat di daily-nya gitu. Saya zoom out. Ngelag banget. Nah, tuh. Oke. Jadi kalau ditanya target saya saat ini kemana, target saya adalah ke 35.000 dulu gitu ya. Jadi bisa dibilang saya ngantri untuk buyback di kisaran 35.000 gitu ya teman-teman ya. Ini mengenai BTC. Kita coba lihat di Ethereum deh. Untuk Ethereum kondisinya bagaimana? Kondisi Ethereum kita sebenarnya juga masih punya beberapa lapis support ya, baik di ini kalau secara indikator, secara pergerakan nggak gitu pas gitu ya, karena di sininya juga kelihatan ya kepotong dikit gitu ya. Namun kalau dilihat dari candlenya saja, maka ini sebenarnya kita sudah berada di sisi support 1. Sekarang kita berada support berikutnya adalah di area ini. Bentar, saya kotakin aja ya supaya kelihatan lebih jelas gitu. Nah, di area sini. Loh. Ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau mau buyback sarannya di kisaran berapa? Kisaran 2600 ini sudah oke sih. Harusnya karena dari 2600 kalaupun turun 10% berarti masih di kisaran 2400 and it's okay gitu ya. Artinya gini nih teman-teman, dengan kita worst-nya adalah 10%, kalau teman-teman gain ke atas itu lebih dari 10%, itu worth banget. Gitu kan buat Anda yang berinvestasi gitu ya. Saya nggak katakan kita akan kejar target di 3.900 lebih, no. Kita lihat aja high terakhirnya di sini. Gitu ya, high tertinggi terakhirnya di sini gitu. Jadi kalau kita katakanlah beli dari sini sampai ke sana dari 2600, katakanlah nggak sampai 3600 deh, sampai 3500, that's good enough, right? Oke. Jadi itu adalah salah satu trading plan yang masuk akal banget gitu ya. Jadi untuk ini pun prediksi saya adalah dia akan bergerak mengikuti arah BTC, jadi bergerak perlahan turun, perlahan ya saya katakan ya, bukan tiba-tiba turun. Ya ada kemungkinan, tapi sekali lagi itu akan membutuhkan berita, baik untuk pergerakan turun yang panjang tiba-tiba maupun pergerakan naik panjang yang tiba-tiba, baik di BTC maupun di Ethereum-nya. Begitu. Oke, bagaimana pendapat teman-teman mengenai analisa ini? Apakah teman-teman memiliki analisa yang berbeda? Oh ya, satu lagi untuk kedua ini berarti possibility yang kedua gitu adalah dia akan sideways, namun dengan low yang akan semakin rendah, gitu ya. Dia akan sideways dengan low yang akan semakin rendah. Itu adalah kemungkinan yang kedua. Namun saya lebih optimis kita akan melihat dia ya setidaknya di bawah 2700 di Sabtu atau Minggu depan. Itu sih. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika teman-teman suka, teman-teman bisa like, teman-teman juga bisa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan update-update terbaru dari Aliansi Coin. See you in next episode. Stay safe, stay healthy, sukses selalu buat kita semua, dan salam profit.